Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Jadi gue mau coba kasih beberapa kabar juga nih, berita ya, transfer dan satu hal penting yang mungkin bisa jadi berhubungan dengan. Jadi gue selalu bahas tuh ada yang apa yang lagi update di luar sana, terus gue coba telaah ada berita apa, terus gue coba relatedkan gitu ya. Jadi pertama, Facundo Pellistri sepertinya diminati oleh klub Yunani Panathinaikos. Jadi Panathinaikos itu salah satu klub Yunani ya yang terbesar juga selain Olympiakos, dan di mana harganya sih belum ada berita berapa, tapi yang pasti akan ada kesepakatan penjualan kembali, sell clause, di mana jika terjadi penjualan bukan penjualan kembali ya, terjadi penjualan, Manchester United akan mendapat 40 sampai 50%. Nah, jadi ini sebenarnya sih good move ya. Kalau masalah harga sih, kalau dilihat dari Transfermarkt, harganya si Facundo itu 10 juta euro, nggak mahal-mahal banget sih. Cuman kalau dia bisa berkembang di sana, terus laku ya 40 juta pon, 50 juta pon, ya pasti kan berarti MU kan dapat sekitar setengahnya gitu ya. Nah, menurut gue sih ini langkah yang bagus juga, karena udah sejak dari zaman Ole ya, dia datang itu pas lagi pandemik tuh 2021, nggak terlihat berkembang juga. Dia udah udah 2 kali dipinjamkan ke Alaves, terus ke terakhir di Grenada. eh, Dia ditransfer dari Penarol waktu itu dengan harga sekitar, ya kalau nggak salah sih nggak mahal-mahal banget sih. Gue inget banget tuh pas 2021 dia barengan sama si ini kok, si siapa namanya, strikernya itu si Cavani, sorry maaf sampai lupa. Nah, dari Cavani itu dia 1,8 juta euro doang dia tuh ditebus. Jadi ya kalau dijual bisa di atas itu mah ada 10 juta euro, kan berarti kan sekitar 6 juta pon ya. Nah, menurut gua sih itu bargain yang bagus, plus dengan ada sell clause-nya. Posisinya kadang jadi nggak jelas karena di kanan udah ada Amad Diallo, kemarin ada Sancho, terus abis itu sekarang Garnacho juga bisa dipakai di kanan, Anthony lagi. Jadi posisinya agak-agak ngambang gitu ya. Bahkan kemarin pas Community Shield dipakai di bek kanan. Nah, ini yang menurut gua ya udah lebih baik dijual aja, jangan jadi nanti ada isu segala macem. Ya lebih baik kita jual ya, demi kebaikan tim dan juga kebaikan pemain itu sendiri gitu loh. Toh udah untung juga sih kalau bisa dijual di atas 2 juta euro atau 1,1 juta pon gitu, udah dijual 5 juta pon aja udah untung gitu ya. Nah, terus yang kedua, Hannibal Mehri atau Mehri nih. Hannibal Mehri ini yang kemarin seperti pinjemin di Sevilla tahun lalu sih, awal-awal ya waktu dia nyetak gol ke Brighton ya kalau nggak salah, ya ada secerca harapan gitu, tapi lama-lama penampilannya menurun gitu. Padahal dia juga masuk anggota timnasnya Tunisia waktu di Piala Dunia. Dia ini minta put on transfer request by, ya put on transfer list by request ya. Jadi minta dimasukkan dalam daftar jual oleh keinginan dia sendiri gini. Ya mungkin dia akan ngelihat bahwa ini pemain kan umurnya 21 tahun ya. Dari akademi juga gitu ya. Cuman sekali lagi sepertinya dia kurang bisa bersaing. Mungkin standarnya masih belum sesuai gitu ya. Dipakai nomor 10 juga kadang-kadang nggak work, dipakai nomor 6 kadang bagus, kadang iya, dipakai nomor 8 juga sebagai box to box, kadang bisa, kadang enggak gitu. Jadi posisinya agak-agak agak-agak sedikit ngambang juga gitu. Sebenarnya sih posisinya kan ya midfielder gitu, attacking midfielder. Jadi ada 2 tim yang tertarik, yaitu raksasa klub Skotlandia, yaitu Glasgow Celtic dan Rangers. Itu doang kan yang berdua tuh selalu berantem tuh ya. Ini yang lagi memperebutkan Hannibal Mehri. Ya kalau menurut Transfermarkt sih harganya lebih murah malah dari Facundo Pellistri, sekitar 9 juta euro lah, atau ya 4 juta pon lah dari akademi. Kalau dijual pun juga untung sebenarnya ya. Jadi
nggak apa, untuk kebaikan tim juga. Gue nggak tahu, belum tahu ada berita bahwa apakah akan ada sell clause juga gitu dari hasil penjualan lagi nantinya. Ini belum bisa gue jabarin gitu ya, belum bisa gue bahas karena belum ada informasinya. Terus satu lagi sih mungkin ya Jadon Sancho ya, Jadon Sancho yang kemarin nih nggak main aja, nggak masuk line up aja, langsung gosipnya tuh udah jadi apa ya, langsung wah ini ada santapan media nih kayaknya nih kan, langsung dipadal ya menurut Ten Hag sih ya mungkin di PR, tapi bisa jadi benar bahwa dia nggak fit karena kemarin dia sempat pusing katanya, mungkin migrain kali ya karena habis baikan migrain. Nah ini yang gue bilang bahwa ya isu-isu ini pasti akan ada gitu loh. Nah semoga nggak apa-apa dia dijual di PSG, mungkin dia lebih cocok dengan Luis Enrique, skemanya lebih cocok. PSG juga lagi nyari penyerang kan karena si Gonçalo Ramos ya Gonçalo Ramos ya saya kira cedera, kemungkinan panjang ya. Harganya main ditaruh 40 juta pon ya, kalau setengah harga dari kita beli tapi kita udah pakai dia selama 2,5 tahun ya menurut gue oke lah gitu loh ya. Plus juga kita, nah ini dia nih menghilangkan ya bibit-bibit isu yang bisa dimakan oleh media. Nah, jadi maksud gua tuh adalah begini loh. Janganlah Manchester United itu diganggu lagi dengan isu-isu yang di luar itu. Sancho ini kan masih apa ya, masih kebawa nih masalah-masalah zaman Erik ten Hag nih. Nanti dibikin lagi masalah masih berantem apa segala macam. Udah mending dijual-jual aja. Sama kasusnya ini kemarin gitu loh. Gara-gara kemarin si Mason Greenwood cetak 2 gol di Olympique Marseille, terus di bawah 10 menit langsung deh semua pada kangen nggak, pada pengen balik gak? Udah berkali-kali. Makanya ini kalau lo yang nonton ini penontonnya United Identity, coba lo share aja kata-kata gue, nggak apa, kutip aja kata-kata gue tadi teman lo di sosial media, teman lo di dunia nyata gitu ya, atau lo share lah ini United Identity. Gue udah bilang lo jangan pandang dari sudut pribadi lo sendiri gitu loh ya. Jangan karena ego lu atau lo fansnya dia terus pengen lu ketan menang sendiri aja pendapat lu. Lu coba berpikir logis sistematis, lihat dari sisi klub ya. Ini bukan masalah skillnya dia, iya skillnya dia jago ya. Bukan masalah juga ya kan, tahu gitu daripada beli Anthony mendingan dia, men kan gue udah pernah bilang beli Anthony juga duitnya nggak gesek kartu kredit lo. Beli Anthony juga nggak ngambil dana dari GoPay atau Grab atau Dana lo ya, bukan juga apa namanya ngambil dari uang mana gitu, uang slot kali, uang slot lo gitu diambil gitu, enggak kan. Ya udah gitu, itu kan udah klub, udah kejadian, udah. Ini juga bukan masalah ya, dia kan sebenarnya nggak bersalah, udah akrab, udah baikan kok sama. Iya, gue pribadi selalu berpendapat ya, seseorang kalau belum diputus bersalah oleh hukum, dalam hal ini pengadilan, ya kita nggak bisa lagi untuk menjudge dulu dia. Tapi kan ini publik udah terjadi. Sekarang lu coba imagine nih ya, dia ada di lapangan nih, dia ada di timnas, di tim kita nih saat ini nih, nggak jadi dijual di Olympique Marseille. Terus menurut lo aktivis perempuan nggak demo? Menurut lo para SJW atau politisi di Manchester nggak ngomong gitu? Hah? Terus menurut lo media, makanan empuk banget nih. Terus kemarin lawan Fulham nggak dipasang aja Greenwood, nggak dimasukin aja. Ributnya Sancho aja kemarin udah begitu, apalagi kalau ada Greenwood. Coba deh pikir lagi dari sudut pandang klub. Ini klub, ya ini Manchester United nih, klub yang kita sama-sama sayangin nih, udah kondusif ya, hubungan semua baik, manajemen Ineos, pelatih, asisten pelatih, pemain semua hubungan baik, harmonis. Lu lihat aja kemarin abis pertandingan Fulham, semua kompak sama-sama ya, mau yang Ruud van Nistelrooy, mau yang Ruud van Nistelrooy sampai penonton nyanyi namanya dibilang jangan ke pemain, udah seharmonis itu. Terus kalau ada gangguan-gangguan kayak si Mason Greenwood begini, lu bilang kangen gak balik? Ya udah kan, dia udah melakukan apa yang udah dilakukan sendiri kan. Dia kan udah dewasa, dia kan udah bertanggung jawab sama diri sendiri. Dia melakukan kekerasan terhadap perempuan ya. Ya dibilang boleh bersalah, cuman
pasti kan ada embel-embelnya, pasti pernah lah istilahnya, pasti pernah ya. Terus toh dia udah dijual, toh ya kan. Terus kita pun kalau misalnya dia ada penjual, dia makin gacor di sana, biarin bagus. Dia makin bagus, makin hebat di Olympic Marseille. Omongan De Zerbi mah biarin aja, dia mah orang ngiri aja dia nggak jadi pelatih MU soalnya. Ya, toh kalau dia laku 100 juta 2-3 tahun lagi, MU kan dapat 50 juta pon. Ya, tapi untuk saat ini lu pandang dari sisi klub deh. Nggak tahu ya, mungkin akun-akun fanbase itu cuman pengen manas-manasin, atau mereka ngaku-ngaku fans itu cuman pengen ngadu domba kita gitu ya. Pengen cuman cari engagement, ya boleh terserah lo cari engagement, tapi kan gue udah bilang hak gue juga nih, hak United Identity juga nih, hak fans klub lain juga nih sebagai yang bener-bener cinta sama klub ini, ya kita counter dong, membantah dong argumen-argumen itu. Udah, stop, hentikan masalah Greenwood jago. Wah, lihat 2 menit udah 10 menit, di bawah 10 menit udah 2 gol. Ya udah, dia tuh masih beruntung loh, masih bisa bermain di level tinggi. Kalau dia diusir dari Eropa, lu mau apa dia? Ayo. Dia masih beruntung banget itu. MU pun masih beruntung banget nggak memutuskan kontraknya langsung. Kalau dia putuskan kontrak langsung nggak dapat duit, dia mau apa? Dia masih dapat gaji kemarin. Ayo. Dia masih bisa dikenang sebagai pemain Manchester United. Ya. Toh dia juga sebenarnya main kan 1-2 musim bagus ya. Lu kemarin pada bilang dia maruk, pada waktu zaman nama Ronaldo maki-maki dia juga. Sekarang tiba-tiba ada kata-kata kangen nggak lo sama Greenwood? Udah, ya. Jadi stop masalah Jason Greenwood. Ini tim yang sekarang aja deh lu mendingan pikirin deh. Ini tim udah bagus, udah kompak, udah solid, ya, saling menopang, saling support, ya. Mendingan kita pikirin aja tim yang kita ini. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis. Ingat ya, berpikir logis dan sistematis, pandang dari sisi klub. Hentikan lagi masalah Greenwood. Terima kasih.